Pembalap VR46 Rider Academy terlihat sangat menikmati kegiatannya selama 3 hari latihan di sirkuit Mandalika. Ada Pecco Bagnaia, Franco Morbidelli, Luca Marini, Marco Bezzecchi, serta Celestino Vietti yang memacu superbike dari pabrikannya masing-masing di sirkuit Mandalika. Sesi latihan di sirkuit Mandalika ini sekaligus menjadi momen awal lahirnya Pertamina Enduro VR46 Rider Academy. Pertamina Enduro VR46 Rider Academy menjadi program lanjutan dari kerjasama sponsorship Pertamina Enduro VR46 Racing Team yang sudah terjalin sejak 2024 lalu. Pada hari pertama di Mandalika, para bintang MotoGP ini juga mengadakan meet and greet dengan para sejumlah penggemar dan para pembalap muda tanah air. Para pembalap top ini juga mengisi coaching klinik untuk memberikan tips-tips kepada para pembalap muda ini. Selain itu, hadir pula para siswa SMA SMK dari sekitar sirkuit Mandalika yang bertemu dan berfoto-foto langsung dengan mereka. Meski bersenang-senang, murid-murid Valentino Rossi ini juga terlihat kewalahan dengan cuaca panas dan lembab ala Pulau Lombok. Mereka hampir selalu mencari kipas angin di garasi demi mendinginkan suhu tubuh mereka di tengah cuaca yang panas. Termasuk juga Marco Bezzecchi yang bahkan sempat terlihat sedikit pucat karena panasnya cuaca di sirkuit Mandalika. Uniknya, Bezzecchi ternyata juga lapar dan langsung melahap banyak pizza buatan Indonesia yang disediakan di garasi. Bagi yang belum tahu, program Pertamina Enduro VR46 Rider Academy akan menjadi ajang pencarian bakat untuk pembalap muda Indonesia. Pembalap yang beruntung akan mengikuti pemusatan latihan di markas Valentino Rossi di Tavullia, Italia pada pertengahan tahun 2025 mendatang. Latihan bersama dalam acara VR46 Riders Academy di sirkuit Mandalika yang berlangsung full 3 hari telah selesai. Dan menurut informasi official yang TMC Blog terima, untuk kategori Elite Riders VR46 Academy, Pecco Bagnaia tampil tercepat di atas Ducati Panigale V4 dengan torehan 1 menit 34,096 detik. Disusul Morbidelli 1 menit 34,195 detik dengan motor tap yang sama. Luca Marini dengan Honda CBR 1000 RRR berada di posisi ketiga dengan lap time 1 menit 34,520 detik atau hanya berselang hampir setengah detik dari Bagnaia. Time C ditutup dengan Fabio Di Gia dan Celestino Vietti. Sementara Bezzecchi tidak turun di sesi terakhir dengan Aprilia RS V4-nya. Sekedar info, rekor lap time WSPK di Mandalika adalah 1 menit 31,371 detik atas nama toprak Razgat Lioglu yang ia torehkan di WSPK pertama Mandalika tahun 2022 dengan Yamaha R1. Sementara itu, lap time tercepat sementara ini untuk Ducati Panigale V4R spek homologasi WSPK ditorehkan oleh Bautista dengan 1 menit 32,202 detik pada sesi kualifikasi bertajuk Super Pole di seri musim 2023. Itu artinya, torehan Pecco di sesi terakhir ini hanya berjarak 3,2 detikan lebih lambat dari rekor WSPK Toprak yang menggunakan Superbike homologasi. Dan juga lap time Bagnaia ini hanya 1,89 detik lebih lambat dari rekor Panigale V4R spek homologasi WSPK di Mandalika. Dan pastinya, apa yang dilakukan Pecco, Morbidelli, Marini, dan Di Gia di sesi terakhir ini sudah lebih cepat dari rekor lap time ASP 1000 ARRC di sirkuit Mandalika dengan waktu 1 menit 35,426 detik, dicatatkan oleh Soichiro Minamimoto. Seluruh tim terus bersiap menjelang musim baru MotoGP 2025. Salah satunya adalah Monster Energy Yamaha yang bertekad untuk bangkit pada musim ini. Sebelum musim resmi dimulai pada awal Maret, para pembalap akan terlebih dahulu menjalani tes resmi di sirkuit Sepang, Malaysia. Tes tersebut terdiri dari shakedown dan resmi yang digelar pada 31 Januari hingga 7 Februari 2025 mendatang. Namun sayang, situasi Yamaha kurang baik karena pembalap penguji veterannya Cal Crutchlow masih cedera. Barrighelli mengatakan pemulihan Crutchlow sangat lambat. Pembalap berpaspor Inggris itu juga akan mengakhiri statusnya sebagai penguji pada tahun ini. Barrighelli mengatakan tugas selanjutnya akan diberikan kepada Augusto Fernandez. Dengan demikian, tugas berat menanti pembalap berusia 27 tahun itu. Sebab diketahui Yamaha sedang mengoptimalkan pengembangan motor karena sempat tertinggal beberapa musim terakhir. Rangkaian tes pramusim MotoGP 2025 akan dimulai pada Jumat ini di sirkuit Sepang, di mana shakedown selama 3 hari akan diadakan. Para pembalap tes dari semua pabrikan di MotoGP dapat mengambil bagian, serta para rookie di kelas utama.
Selain itu, rider utama dari tim dengan jumlah konsesi terbanyak, dalam hal ini Honda dan Yamaha, juga bisa ambil bagian. Pabrikan yang berbasis di Iwate ini mengonfirmasi kehadiran dua rider regulernya, Fabio Quartararo dan Alex Rins, serta tes rider barunya di tim uji coba dan pengembangan Augusto Fernandez, yang setelah 2 tahun bersama gas-gas Tech 3 KTM, musim ini akan menjadi pembalap penguji Yamaha dengan opsi ambil bagian dalam 6 wildcard selama musim ini. Cal Crutchlow absen selama 1 tahun karena cedera tangan dan hanya sedikit yang percaya bahwa ia akan bisa kembali ke MotoGP. Namun, berita besar Yamaha jelang tes Sepang tidak diragukan lagi adalah kehadiran Andrea Dovizioso dari Italia. Pembalap Formula Popoli yang akan berusia 39 tahun pada Maret telah pensiun dari MotoGP sejak GP Misano pada tahun 2022. Sebelumnya, ia mengumumkan pada 2020 bahwa ia akan meninggalkan Ducati setelah 8 musim dan mengambil cuti panjang. Tetapi Yamaha menyelamatkannya untuk menjadi pengganti pada 2021, 5 balapan dan menjadi rider Petronas pada 2022, 14 Grand Prix, sebelum akhirnya mengumumkan masa pensiunnya. Sebelumnya, Dovizioso mengunggah video di saluran media sosialnya yang menunjukkan dirinya sedang berlatih di gym untuk persiapan kembalinya dia ke kemudi M1 akhir pekan ini. Dengan masuknya Dovizioso ke dalam jajaran pembalap Yamaha untuk uji coba di Sepang, tampaknya selama 3 hari pengujian itulah Dovizioso akan turun ke lintasan untuk pertama kalinya dengan mesin V4 baru, yang menurut Yamaha baru akan tiba di lintasan pada paruh kedua musim ini. Pabrikan asal Jepang tersebut yang telah mengakui bahwa mereka sedang mengerjakan mesin V4 masih bungkam mengenai perkembangannya. Dan fakta bahwa tes di Sepang akan dilakukan secara tertutup akan membantu menjaga misteri debutnya akhir pekan ini.